Tunggu dulu, Anda pasti pernah bingung ketika mau menebus resep di apotek ditawari 3 jenis obat. Misal, yang pertama ada obat paten, harganya 100.000, lalu ada obat generik bermerek 50.000, dan obat generiknya misalnya 5.000. Padahal isinya sama-sama misal paracetamol. Nah, saya nangkep ada paradigma seperti ini, di mana harga mahal itu pasti menghasilkan kualitas yang lebih bagus. Sedangkan obat yang murah itu obat kelas kedua untuk BPJS. Bener nggak kayak begitu? Saya Ilham, apoteker industri. Di video kali ini kita akan membongkar realita di balik label harga obat langsung dari sudut pandang pabrik ya. Biar gampang, kita akan anggap 3 produk yang tadi itu seperti saudara identik lah ya. Isinya sama, DNA-nya sama, tapi dengan nasib yang beda. Oke, yang pertama itu si paten alias penemu. Ini yang pertama kali menemukan obatnya. Harganya mahal, wajar. Kenapa? Karena dibutuhkan miliaran rupiah hanya untuk melakukan riset dengan waktu yang sangat lama. Sehingga keluarlah hak paten atau hak eksklusif untuk menjual obat ini selama misal 20 tahun. Ada yang kedua, obat generik bermerek. Nah, ini si adik yang pakai brand. Setelah masa paten suatu obat itu habis, produsen lain itu baru diizinkan untuk memproduksi obat yang sama persis ya, tapi dia pakai nama merek baru, branding baru gitu, biar lebih keren misalnya atau lebih menjual. Misalnya kita anggap paracetamol, belakangnya kan mall ya, teman-teman bisa lihat lah. Banyak di apotek, di tempat-tempat yang menjual obat itu paracetamol itu biasanya kalau pakai nama brand baru belakangnya mall, cuman depannya diganti. Nah, kurang lebih begitu ya. Kenapa? Karena dia pakai biaya untuk melakukan kegiatan marketing, sehingga disitulah perbedaannya. Yang ketiga, obat generik berlogo. Si adik yang pakai nama asli. Nah, jadi si adik ini pakai nama yang aslinya dan semuanya juga sama persis seperti kakak-kakaknya, tapi dia nggak pakai merek ya. Nah, jadi dia hanya diberikan nama asli lalu pakai logo generik dari pemerintah, sehingga tidak ada biaya marketing sama sekali. Jadi harganya ya memang harga obatnya. Jika mutu khasiatnya itu sama persis, lantas kenapa harganya beda jauh? Ya kan? Jawabannya bukan di obat, tapi ada di biaya lainnya. Misal satu, obat paten, Anda membayar biaya untuk obat dan biaya riset yang puluhan tahun tadi. Lalu obat generik bermerek, Anda membayar biaya untuk obat dan marketingnya. Ketiga, biaya obat generik bermerek itu pure hanya biaya obatnya saja. Jadi paradigma mahal lebih bagus itu adalah mitos, bukan fakta. Sebagai orang yang bekerja di industri farmasi, saya bisa jamin itu. Nah, obat generik itu bukan obat kelas kedua ya, ataupun obat yang mutunya di bawah obat paten. Jadi obat itu adalah obat yang sama persis dengan produk patennya. Oke, sekarang kita rangkum kunci dari pembahasan hari ini. Pertama, paten, generik bermerek ataupun generik punya isi yang sama. Kedua, mereka itu standar produksinya sama. Ketiga, syarat khasiatnya juga sama. Keempat, bedanya itu yang satu ada di biaya riset, yang satu ada di biaya marketing. Jadi, lain kali jika Anda ingin membeli obat, misalnya ke apotek, jangan bingung. Anda sekarang udah tahu apa yang sebenarnya Anda bayar. Tinggal Anda pilih sesuai kemampuan budget masing-masing, bukan berdasarkan ketakutan ataupun paradigma yang lain. Komen di bawah ya, Anda tim obat paten, generic branded, ataupun generik. Oke? Saya Ilham, apoteker industri farmasi. Ingat, ini cuma edukasi, bukan provokasi. Sampai jumpa di farmasi tanpa mitos selanjutnya.